Sebelum itu mari kita teduhkan hati, kita berdoa menyiapkan hati untuk memuji dan menyembah namanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami terus punya kekuatan untuk berjalan bersama dengan Engkau dengan setia Tuhan. Karena Engkau punya segalanya dalam kehidupan ini. Dan kami akan masuk dalam rencana-Mu yang ajaib dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami hendak memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Kiranya ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan Engkau berkenan untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Berserah di Di dalam kekuatanmu ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Umat percaya yang diberkati Tuhan, ada sebuah kisah seperti ini. Suatu ketika ada seorang pria yang masuk ke dalam hutan, berjalan sendirian menyusuri hutan tersebut. Dia berjalan dan dia tidak membawa apa-apa dalam perjalanan itu dan hari tambah gelap. Dan pastinya hutan itu lebat adanya dan dengan tambah gelap situasinya dia tidak bisa melihat kiri kanan depan atau apapun yang ada di sekitarnya. Tapi dia tidak menghentikan langkahnya, mungkin dia ingin buru-buru sampai ke tempat tujuan. Jadi dia terus berjalan di tengah-tengah hutan yang gelap. Sampai suatu ketika tiba-tiba dia terperosok, dia terguling-guling, dia jatuh dan untungnya dia masih sempat berpegang kepada sesuatu di tangannya yang menahan dia untuk tidak berlanjut berguling-guling ketika itu. Dia kuat-kuat memegang hal itu, entah itu apa karena tidak terlihat, karena gelap tadi saya katakan. Lalu ketika dia berpegangan kepada sesuatu itu, ada kelegaan memang di hatinya dia. Dan kemudian di hatinya muncul perkataan yang keras berkata bahwa lepaskan saja pegangannya. Lepaskan saja pegangannya, kamu tidak akan celaka. Lalu dia berkata begini, tadi saja sudah guling-gulingan dan saya tidak bisa melihat kiri kanan. Saya ini ada di situasi seperti apa. Nanti kalau saya lepaskan pegangan ini, lalu saya berguling-guling lagi lebih jauh lagi dan saya bisa celaka, saya bisa mati. Tapi kemudian kata-kata itu keluar lagi di hatinya dengan keras. Lepaskan saja, kamu tidak akan celaka. Tetapi pria itu berkata, tidaklah, ini pasti ini suara asal-asalan ini mungkin hanya hatiku saja nih atau suara siapalah gitu kan ya. Karena ini situasinya tidak bisa diperkirakan dan saya kalau lepas ini membahayakan diri saya. Tapi lagi-lagi ada suara itu lagi muncul di hatinya dia, lepaskan saja, kamu tidak akan celaka. Tapi kemudian pria ini memutuskan untuk tidak melepaskan pegangan yang erat-erat dia lakukan ketika itu. Dan semalam-malaman dia terus bergelayut dalam posisi itu. Sampai akhirnya pagi pun menjelang dan fajar menyingsing, terang mulai ada. Dia mulai bisa melihat umat percaya situasi di sekitarnya. Dan rupanya dia sedang berpegangan kepada salah satu akar pohon yang muncul di permukaan. Dan kemudian dia melihat ke bawah. Dia ingin melihat situasi setinggi apa dia sedang tergantung-gantung begitu ya. Dan dia lihat ke arah bawah. Dan ketika dia lihat ke arah bawah, dia cukup terkejut. Kenapa? Karena jarak antara kakinya dengan tanah datar yang ada di bawahnya itu hanya sekitar 30 cm saja. Dan dia teringat dengan kata-kata yang semalam terus berkata di dalam hatinya, lepaskan saja, kamu tidak akan celaka. Dan dia berpikir, wah iya ya, kalau semalam saya ikuti kata-kata itu, saya tidak akan berlelah-lelah bergelantungan sepanjang malam dengan kekuatan yang penuh begitu ya.
Kalau saya lepaskan mungkin dari semalam saya sudah bisa beristirahat karena rupanya tanah tidak jauh dari kaki saya. Ada sedikit penyesalan di hatinya. Dia berkata, coba saya percaya, coba saya percaya. Nah, umat percaya dimanapun Anda berada, di dalam kekristenan kita diajarkan untuk berjalan dengan iman. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika kita berjalan, maka firman Tuhan menghendaki kita berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, arahan Tuhan, perkataan Tuhan. Dan bagaimana cara kita menyikapi perkataan Tuhan? Ya, seharusnya seyogianya kita percaya dengan apa yang Tuhan sampaikan. Tapi seringkali kita seperti pria tadi. Firman Tuhan berkata berulang-ulang di hati kita, tetapi kita berkata, mana mungkin, apa iya, ini betul Tuhan atau tidak? Tidak rasanya pengalaman saya yang lalu tidak begitu caranya. Sepertinya tidak seperti ini yang harus terjadi dan lain sebagainya. Akhirnya kita memutuskan untuk melakukan sesuai dengan apa yang kita mau. Di dalam Alkitab dikatakan seperti ini umat percaya. Amsal pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan bagi Anda sekalian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tetapi janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jadi Alkitab sudah menyatakan kepada kita, percayalah kepada Tuhan. Tuhan meminta kita untuk percaya sama Dia, bukan dengan asal-asalan, bukan dengan sembarangan, bukan sekedar percaya, bukan setengah percaya, tetapi Alkitab berkata percayalah dengan segenap, seluruh hati kita. Artinya kalau segenap itu semuanya umat percaya. Jadi kalau bicara soal ruangan hati, semua ruangan hati itu diberikan, dipenuhi untuk percaya kepada Tuhan. Jangan ada satu tempat sedikit pun sekecil apapun di mana tempat itu ada ruang untuk ketidakpercayaan. Semuanya berikan kepada Tuhan. Lalu kemudian firman Tuhan berkata, dan janganlah. Kita tahu ya, kita belajar bahwa kata jangan itu adalah sebuah larangan. Sesuatu yang tidak baik untuk dilakukan, tidak boleh untuk dilakukan. Kalau ada kata jangan, berarti yang dilarang itu berbahaya bagi kita umat percaya. Sama misalnya kalau ada seorang tua ya yang berkata kepada anaknya yang masih kecil dan anak itu hendak mengambil pisau mungkin untuk melakukan sesuatu atau bermain dengan pisau itu, orang tua akan berkata jangan. Nah itu tandanya orang tuanya sayang sama anak itu. Karena orang tuanya tahu pisau itu akan mencelakakan dia dan anak itu memang belum waktunya untuk menggunakan pisau di dalam hidupnya. Karena pasti membahayakan. Nah kalau sampai Tuhan berkata jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, artinya pengertian kita ini tidak akan melulu menolong kita umat percaya. Pengertian kita ini terbatas. Pengetahuan kita itu tidak senantiasa luas. Maka dari itu Tuhan meminta untuk kita percaya sama Dia. Karena Tuhan itu maha segalanya. Tuhan itu ahlinya. Tuhan itu tahu yang terbaik bagi kita. Bahkan kita baru sampai di hari ini, tapi Tuhan sudah selesai merancangkan kita sampai dengan hari esok. Jadi Tuhan bilang percaya sama saya sepenuh hatimu, seluruhnya berserah kepadaku. Nah umat percaya, mungkin logika kita berkata begini, iya kalau itu perkataan Tuhan.
Kalau tadi pemuda itu melepaskan pegangannya, iya kalau itu betul-betul memang perkataan yang benar. Kalau itu perkataan yang salah bagaimana? Celaka dong dia. Nah kalau begitu kita harus tahu betul-betul bahwa itu adalah Tuhan. Nah Alkitab kemudian mengatakan tadi kepada kita, akuilah segala laku kita di dalam Dia, akuilah Dia dalam segala tindakan kita. Akui Tuhan, artinya libatkan Tuhan, senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga dengan demikian kita bisa mengenal Dia lebih lagi, dan lebih lagi. Umat yang diberkati Tuhan, kita akan sulit percaya kepada seseorang kalau kita nggak mengenal orang itu. Ya, kalau misalnya ada orang yang memberikan nasihat kepada kita. Yang pertama, kita tidak akan mendengarkannya kalau kita nggak kenal orang itu. Yang kedua, kita tidak akan mendengarkannya kalau orang itu bukan ahlinya. Jadi pengenalan akan seseorang itu menentukan rasa percaya kita. Nah Tuhan harus dikenal supaya kita yakin dan kita bisa tahu memang itu dari Tuhan adanya. Dan tidak perlu khawatir kalau Tuhan berkata-kata karena memang Tuhan itu sumber dan segala-galanya. Nah bagaimana cara mengenalinya? Maka dikatakan dalam segala lakumu, dalam segala aktivitasmu, dalam segala pekerjaanmu kamu bersama-sama dengan Tuhan. Sama seperti ilustrasi suami istri, umat percaya. Suami istri saya dan suami akan mengenal pribadi kami masing-masing kalau kami sering kali melibatkan atau terlibat dalam aktivitas satu dengan yang lainnya. Selalu bersama-sama, ya saling berinteraksi, berkomunikasi. Sehingga akhirnya kita tahu, oh dia kesukaannya makan ini, dia sukanya warna itu, oh dia gak suka diperlakukan seperti ini, oh dia senang kalau dilayani seperti itu. Nah itu dari mana? Dari kebersamaan. Intim, berjalan senantiasa bersama-sama. Nah sama dengan Tuhan umat percaya. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal hatinya Tuhan kalau kita ketemu Tuhan hanya dikala kita perlu sama Tuhan. Atau kita berelasi sama Tuhan hanya ketika kita melakukan ritual agamawi kita, rutinitas kita. Kita akan lama, kita akan jauh untuk mengenal Dia. Tapi kalau senantiasa kita bersama dengan Dia, selalu kita akan mengenal Dia, mengetahui isi hatinya. Dan ketika Dia bicara kita tidak akan ada keraguan untuk bertanya-tanya apakah ini suara Tuhan atau bukan. Nah selanjutnya Tuhan berkata janganlah kita menganggap diri kita bijak, menganggap diri kita pandai. Seringkali kita juga mendinai suara Tuhan atau arahan Tuhan karena kita merasa bahwa saya bisa kok, saya nggak perlu nasihat siapa-siapa dan saya juga termasuk yang nggak perlu nasihatnya Tuhan. Saya bisa, saya pengalaman. Ini masalah kayak begini kemarin juga saya udah selesaikan. Jadi udahlah. Apalagi kalau kita pikir ini perkara-perkara yang sederhana, yang kecil, yang udahlah ya masa kayak begini-begini dikaitin sama Tuhan, urusannya sama Tuhan gak usah terlalu rohani lah ya gitu ya. Tidak seperti itu umat percaya. Apapun libatkan Tuhan, apapun sertakan Tuhan. Jangan merasa saya bisa, dan saya bisa. Kuatirnya kita jatuh dalam kesombongan. Dan Alkitab berkata, Tuhan menentang orang congkak, tetapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Jadi mari hari ini, apapun yang kita lakukan, berikan rasa percaya kita yang penuh kepada Tuhan. Jangan kita bertanya-tanya, apa iya Tuhan bisa? Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu? Kalau kita kenal Tuhan tadi saya sudah jabarkan. Kita yakin Tuhan itu selalu lakukan yang baik buat kita. Kita tahu Tuhan itu selalu ingin memberkati kita. Dan sekali-kali Tuhan tidak akan mencelakakan kita. Untuk itu mari umat percaya, mari hari ini serahkan hidupmu sepenuhnya. Percaya saja. Dan kita buktikan bahwa iman percaya kita tidak akan sia-sia. Kita satu dalam doa.
Bapa yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus, begitu indahnya Engkau mengajarkan kami supaya kami melekat kepada Engkau, percaya sepenuhnya kepadamu dan berserah, menyerahkan hidup kami total di dalam kuasa-Mu. Engkau memang mengaruniakan akal pikiran kepada kami, tetapi Engkau juga ingin bahwa akal pikiran kami dikuasai oleh urapan kuasa-Mu. Sehingga kalau kami berpikir, maka pikiran yang muncul dalam pikiran kami adalah pikiran Kristus yang akan menuntun kami dalam kebenaran lepas kebenaran. Untuk itu Tuhan, ajar kami berserah, ajar kami percaya, ajar kami intim dengan Engkau senantiasa. Dalam segala apa yang kami hadapi, kami melibatkan Tuhan, kami konsultasi, kami berkomunikasi dengan Tuhan. Kami bertanya apa yang harus kami lakukan sesuai dengan arahan Tuhan. Dan biarlah itu tidak hanya sekali, dua kali kami lakukan, tetapi keakraban demikian menjadi gaya hidup kami semuanya. Sehingga hari lepas hari kami semakin mengenal Engkau, semakin mengenal Engkau, semakin mengenal Engkau. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah umat percaya dimanapun mereka berada yang menyaksikan program ini, mereka tidak lagi mau berlama-lama dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebingungan. Tetapi mereka mengambil keputusan hari ini untuk percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Sekarang mereka mengambil keputusan, apa yang Tuhan katakan itu yang mereka lakukan. Mereka tidak pusing dengan pertimbangan yang lainnya. Pokoknya kalau itu adalah firman Tuhan, kalau itu adalah perintah Tuhan, bagian kita, bagian umat percaya hanya melakukan saja. Diberikanlah kekuatan umat percaya dimanapun mereka berada Tuhan. Keyakinan akan Engkau, pengurapan Roh Kudus menyertai mereka semua, sehingga mereka boleh melangkah dengan mantap ya Tuhan, untuk melihat mujizat dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah pasangan suami istri sebagai orang tua. Berkati mereka, berikan kekuatan Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah hari-hari terakhir ini. Biarkan roh takut akan Tuhan, hikmat, marifat, akal budi turun atas hidup mereka. Sehingga mereka boleh terus mengupayakan rumah tangga sesuai dengan arahan Tuhan. Anak-anak Kau berikan roh takut akan Tuhan, tunduk dan taat hormat kepada orang tua, dan melakukan yang terbaik segala apa yang mereka harus kerjakan. Sehingga dalam kehidupan mereka juga nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, berkati yang sakit dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas di dalam Engkau. Bagi mereka yang memiliki pergumulan Tuhan, kuatkan Tuhan. Mungkin ada yang terlibat hutang piutang, Tuhan Kau buka jalan. Berikan pekerjaan ya Bapa yang menghasilkan supaya mereka bisa menyelesaikan hutang-hutang mereka. Bagi mereka yang rindu pasangan hidup Tuhan, biarlah mereka bersosialisasi di tempat yang benar, kemudian mereka akan bertemu dengan pasangan hidup yang datangnya dari Tuhan. Berkati mereka yang rindu akan keturunan, Kau urapi dan berkati kandungan mereka ya Bapa. Biarlah keturunan ilahi Kau anugerahkan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Biarlah gereja-gereja-Mu terus melayani dan menyampaikan kabar baik, sehingga banyak orang dikuatkan di dalam Engkau. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari pemerintah pusat sampai daerah Kau berkati. Karena bangsa kami bisa kuat sampai hari ini hanya karena kasih karunia-Mu. Shalom bagi Indonesia, dari Merauke, Sabang, Miangas, Rote, nyata senantiasa. Terima kasih untuk hari ini. Kami siap melangkah dengan iman percaya. Kami siap melangkah dengan keberserahan di dalam tangan Tuhan. Dan yakin percaya segala sesuatu akan indah pada waktunya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom umat percaya. Kami berterima kasih karena Anda sudah bergabung dalam program acara kami, bahkan sudah setia mengikuti program acara ini. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, bahkan men-share program ini kepada pihak-pihak yang lainnya, di mana Anda juga bisa menjadi saluran berkat
agar firman Tuhan yang disampaikan dalam program acara ini dapat diterima di banyak pribadi dan mereka diberkati, mereka dikuatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Anda ingin mengetahui rangkaian kegiatan kami Siloam Community, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tertera atau yang tertulis di deskripsi yang ada, dan kami rindu untuk kita bersama-sama bersekutu memuliakan Tuhan dan menikmati berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati.